Kira-kira jika ingin melakukan usaha hidroponik selada, bagaimana ya? Oh hai, bagaimana kalau kita ke Kaidrop aja? Siapa tahu kita dapat referensi. Yuk kita ke Kaidrop. Kaidrop merupakan salah satu usaha di bidang hidroponik di mana terletak di Jalan Mangkuyudan, nomor 55, Mantejeron, Kota Yogyakarta. Kaidrop ini diurus oleh 3 orang, yaitu Mbak Nurul, Mas Krisna, dan Mas Angga. Tujuan dari berdirinya Kaidrop ini yakni ingin membuat seluruh kalangan masyarakat menikmati sayuran tanpa pestisida dengan harga yang terjangkau. Awal mula berdirinya Kaidrop berawal dari pemanfaatan lahan kosong bekas penelitian di masa pandemi, yakni pada tahun 2019, kemudian dikembangkan menjadi lebih bagus pada tahun 2021. Tanaman yang dibudidayakan pada Kaidrop yaitu ada pakcoy, caisин, selada, kangkung, dan bayam. Kemudian akan direncanakan ke depannya yaitu kale dan samson. Pada wawancara ini kami lebih memfokuskan pada tanaman selada. Kaidrop sendiri menggunakan sistem hidroponik yaitu NFT dengan ukuran tandon 210 dan 150 liter. Kemudian pada awalnya Kaidrop menggunakan rotasi tanaman. Namun karena permintaan konsumen akan sayur Kaidrop semakin banyak sehingga rotasi tanaman dihilangkan. Nutrisi hidroponik yang digunakan Kaidrop adalah AB mix dengan ukuran nutrisi yang disamaratakan dengan takaran 1200 ppm per tandon. Pada tahapan pembibitan, bahan tanam yang digunakan berupa benih selada dengan jenis bohemia yang kemudian disemai pada media tanam yaitu rockwool. Setelah 2 minggu waktu semai, kemudian bibit-bibit selada dipindah tanamkan pada netpot dengan jarak tanam untuk tanaman selada sendiri yaitu sebesar 18-20 cm. Pada tahapan pemeliharaan, Kaidrop sendiri tidak menggunakan pupuk tambahan, baik itu pupuk organik ataupun pupuk anorganik. Kemudian untuk pengendalian hama dan penyakit, yaitu dengan menggunakan yellow trap dan H2O2, di mana Kaidrop ini berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan hasil sayuran yang bebas pestisida. Untuk penyakit yang biasa menyerang tanaman selada Kaidrop sendiri yaitu ada busuk batang dan akar. Kemudian ada daun seperti berkarat, di mana cara pengendaliannya yaitu dengan cara membuang bagian tanaman yang terserang penyakit tersebut. Kemudian dilakukan pemanenan, di mana pemanenan ini dilakukan pada umur selada 50 hari setelah pindah tanam. Pemanenan juga bisa dilakukan by order. Laguna Greenhouse Farming terletak di Jalan Lingkar Selatan, Pasuruan Lor, Jati, Kudus, di mana narasumber yang kami wawancarai yaitu ada Bapak Budi Raharjo yang merupakan Direktur Research, Development, dan Pendidikan. Tujuan didirikan Laguna Greenhouse ini yaitu untuk kepentingan edukasi generasi muda di bidang pertanian dan komersial, di mana awal mula berdirinya Laguna Greenhouse Farming yaitu sekitar 4 tahun yang lalu. Tanaman yang dibudidayakan pada Laguna Greenhouse ini yaitu tanaman marshmallow, di mana pada laguna ini tidak menggunakan rotasi tanaman dan penentuan jenis tanaman bergantung pada permintaan pasar dan preferensi konsumen. Pada tahapan budidayanya yaitu pembibitan dilakukan dengan media peat moss, kemudian pada produksi dengan media kokopit, di mana nutrisi atau vitamin hidroponik yang digunakan yaitu AB mix yang hitungan nutrisinya disesuaikan dengan umur tanaman. Laguna Greenhouse Farming menggunakan sistem hidroponik berupa sistem substrat, di mana sistem pengairan yaitu vertigasi. Vertigasi merupakan proses di mana pupuk dilarutkan, diencerkan, dan didistribusikan bersama dengan air melalui sistem irigasi mikro. Sistem ini memungkinkan pemberian pupuk dalam jumlah yang benar sesuai dengan kekurangan unsur hara tanaman. Customer yang biasa membeli produk Laguna Greenhouse Farming yaitu ada toko buah di Jakarta, Surabaya, Bali, Bandung, dan Semarang. Dengan cara pembelian yaitu menghubungi langsung atau lewat e-commerce. Nah, itu dia sekilas info terkait budidaya melon secara hidroponik di Laguna Greenhouse Farming. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari kelompok 9 yang beranggotakan Miss Watun Royani, Cinta Larasati, Feni Damayanti, Kinanti Raihan Raharsari, dan Maya Rahmawati. Pamit undur diri. Bye-bye.